hadis ini sabit tanpa keraguan dari Malik. Sebetulnya jangan diterjemahkan hadis, harusnya perkataan ini telah tetap, karena pengarang mengatakan kaul. Halaman 103. Perkataan Imam Syafi'i, dan seandainya boleh bagi setiap orang untuk berpendapat dalam ilmu yang khusus, semenjak dahulu hingga sekarang kaum muslimin telah sepakat untuk menetapkan dan menjadikan hadis ahad sebagai pemberhentian terakhir dari syar'i. Belum diketahui dari ulama fikih Islam kecuali telah ada yang menetapkannya. Namun saya berpendapat, saya belum pernah mendengar dari kalangan fuqaha dan seterusnya sampai dengan sifat yang ada pada ilmu mereka. Ini sampai di sini perkataan Al-Imam Syafi'i, seharusnya diberi tanda. Tetapi terjemahan ini salah sebagiannya. Saya akan memberitahukan terjemahan yang tepat. Begini. Dan seandainya boleh, itu tepat. Walau jaza li ahadin minan nas, kalau sekiranya boleh bagi setiap orang untuk mengatakan tentang ilmu yang khusus, titik 2. Apa ilmu yang khusus itu? Yang tidak patut dikatakan oleh setiap orang. Tetapi Al-Imam Syafi'i ingin menjelaskan bahwa hadis ahad itu telah diterima oleh seluruh manusia. Kalau orang awam saja mengatakan seperti ini, telah ijma kaum muslimin yang dahulu dan yang sekarang untuk menetapkan hadis ahad sebagai dalil syar'i, yakni di mana dia tidak mengetahui seorang pun fuqaha, ahli hukum dari kaum muslimin, melainkan telah menetapkan adanya hadis ahad sebagai hujjah. Maka hal itu boleh bagi saya. Yani kalau orang khusus tidak boleh berbicara tentang ilmu yang khusus. Orang-orang awam tidak boleh berbicara tentang ilmu yang khusus. Nah, seandainya orang-orang awam berbicara tentang ilmu yang khusus, masalah hadis, dia mengatakan seperti ini. Telah ijma kaum muslimin yang dahulu dan yang sekarang untuk menerima hadis ahad. Dan tidak diketahui dari seorang pun ahli fikih Islam, melainkan mereka telah menetapkan hadis ahad. Itu perkataan orang khusus, orang awam terhadap ilmu yang khusus. Maka Imam Syafi'i mengatakan, jazali, boleh bagi saya. Kalau ada orang awam mengatakan seperti itu, boleh diterima perkataannya. Yang dimaksud, perkataan ini perlu diberi syarah, diberi penjelasan, karena maksud Imam Syafi'i ingin memberikan penjelasan kepada kaum muslimin bahwa hadis ahad itu telah diterima oleh seluruh manusia. Hatta orang awam, kalau dia berkata tentang satu ilmu yang khusus dikuasai oleh ahli hadis, bahwa khabar ahad itu diterima oleh manusia, boleh bagi saya. Tetapi dan seterusnya. Sehingga di sini perlu titik 2, komanya di mana yang perkataan orang khusus itu maksud dari terjemahan ini. Terjemahan ini agak sulit dipahami kecuali diberi penjelasan syarah di bawahnya. Apa maksud dari perkataan Al-Imam Syafi'i?
Kemudian halaman 104. Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang ahli hadis, muhakkik dan juga seorang ahli usul, dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqqih, halaman juz sekian, halaman sekian, sebagai berikut. Penolakan sebagian ahli kalam terhadap hadis-hadis ahad disebabkan oleh kelemahan mereka wallahu alam dalam ilmu hadis, walaupun mereka hanya menerima hadis-hadis mutawatir dari orang-orang yang sedikit memiliki kesalahan dan bukan dari seorang pelupa. Dan hal ini bagi kami merupakan bagian dari penjagaan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Dapat antum pahami? Tak bisa. Karena ini memang salah terjemahannya dalam sebagiannya. Sehingga rancu apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Begini. Dari bagian penolakan sebagian ahli kalam terhadap hadis-hadis ahad disebabkan kelemahan mereka, itu betul. Jadi sebagian ahli kalam telah menolak hadis-hadis ahad li'ajazihi, karena kelemahan mereka wallahu a'lam, ya, dari dalam ilmu hadis, sampai situ koma. Di mana yakni mereka hanya menerima, yakni mereka tidak menerima satu pun hadis melainkan hadis yang mutawatir, yaitu hadis kurung seharusnya, yaitu hadis yang di dalamnya tidak dibenarkan terdapat kekeliruan dan kelupaan. Sebagian dari ahli ilmu kalam telah menolak hadis ahad sebagai hujjah. Ini demi Allah, wallahu a'lam, karena lemahnya mereka dalam ilmu hadis. Dan mereka tidak menerima kecuali hadis-hadis mutawatir. Sedangkan di dalam hadis mutawatir itu disyaratkan orangnya tidak boleh lupa dan tidak boleh ada kekeliruan, yakni diterima secara mutlak. Titik sampai di situ. Kemudian Al-Khatib memberikan komentar. Dan ini menurut kami, ini yang dimaksud adalah penolakan hadis ahad oleh ahli kalam. Ahli kalam menolak hadis ahad untuk akidah. Ini menurut kami zari'atan, sebagai wasilah perantara mereka liibtali sunanil Mustafa, untuk membatalkan sunnahnya Mustafa Rasulullah. Ini yang dimaksud. Kalau antum baca terjemahannya rancu, antum nggak bisa paham. Jadi maksud mereka menolak hadis ahad itu sebagai perantara mereka, wasilah untuk agar mereka dapat membatalkan sunnah Rasulullah SAW. Dan tujuan akhirnya apa? Pembatalan mutlak terhadap sunnah. Karena kalau antum hanya pegang hadis ahad, hadis akidah hanya dengan hadis mutawatir, bukan dengan hadis ahad. Jadi akidah tidak boleh diambil dari hadis ahad, maka di kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, yang diterima oleh seluruh kaum muslimin, akan hancur dan hangus dan tidak bisa diterima dari ratusan hadis. Padahal di situ umumnya tercantum hadis-hadis ahad dan pembicaraan yang mengenai aqaid, akidah, banyak dan banyak sekali. Ini yang dimaksud oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, ya. Halaman 137. 140. Di situ ada Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Ini terjemahannya ada yang kurang, karena Syekh Salim bin Aid Al-Hilali mengatakan Syekhuna, guru kami. Di antara yang berpendapat hadis ahad untuk akidah dan hukum adalah guru kami Muhammad Nasruddin Al-Albani. Bukan semata-mata syekh saja, kira-kira saya kira.